Ayat 26. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Loh, pertanyaannya, kok tiba-tiba masuklah ke surga ya? Maka ayat 22 ini, poin utamanya itu. Ya. Jadi, untuk untuk menemukan Tuhan sebenarnya. Mengajak proses berpikir. Yuk cari sama-sama. Kita berpikir betul. Kemudian, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dia mendakwahkan dengan cara santun kan? Betul. Ini baik kan? Ya. Nggak langsung, Tuhan kamu salah. Enggak, dia nggak melakukan itu. Ya. Terus habis itu, ayat 26. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Loh, pertanyaannya, kok tiba-tiba masuklah ke surga ya? Kayak udah berada di dunia yang berbeda. Jadi ternyata ada sebabnya. Kalau 3 rasul tadi diancam, mau dibunuh, ya, laki-laki ini langsung dieksekusi, disiksa, kemudian sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka turun ayat qila dakhulil jannah, masuklah ke surga. Pertanyaannya, kenapa kok masuk ke surga ya? Karena sudah mendakwahkan. Ya, dakwahnya apa yang didakwahkan? Menyembah Tuhan, menyembah Allah. Menyembah Tuhan dan tidak menyekutukan dengan apapun. Itu saja. Tidak disebutkan amalannya seperti apa loh. Yang lain-lain. Artinya apa? Fondasi agama dijelaskan di dalam surat Yasin ini. Wajar nggak kalau misalnya ada sebagian orang menyebutkan jantungnya Al-Quran? Karena tanpa fondasi ini akan nggak kuat kan? Iya. Maka fondasi agama adalah menyembah Tuhan yang benar terlebih dahulu. Tidak menyekutukan dengan apapun. Itu poin utamanya, dakwahnya. Terus yang menarik, yang membuat kita merinding adalah kata-kata laki-laki dari penghujung kota itu setelah dibunuh. Kemudian dikatakan masuklah ke surga. Apa jawabannya? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bisa bayangkan nggak? Kalau misalnya diri kita disiksa, sudah memberikan nasihat yang baik, kita peduli dengan mereka, tapi kita disiksa dan akhirnya kita meninggal dunia. Kemudian sekarang berada di surga, terus Allah kasih opsi buat kita. Terus mau minta apa kamu? Kira-kira kalau kita apa? Kalau orang biasa kan pasti udah balas dendam atau gimana ya kan? Ya. Namanya manusia. Karena sudah disakiti gitu ya. Betul. Masih ada dendam. Iya betul. Ya Allah itu loh, kaum yang tadi itu. Emang mereka nggak benar. Hancurkan mereka ya Allah. Mereka zalim, kan gitu kan? Iya. Tapi laki-laki dari penghujung kota itu tidak mengatakan itu. Apa yang dia katakan? Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Masya Allah. Nggak ada dendam. Masya Allah. Nggak ada rasa sakit hati. Yang Masih ada mau apa? menyelamatkan. Ya, masih peduli dengan kaumnya. Dan Yang mendoakan ada kaumnya. hanya rasa cintanya dia kepada kaumnya. Nah, sekarang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang. Jadi pengen ini nih terharu. Berbanding terbalik nggak dengan kehidupan kita sekarang? Iya. Bisa dikatakan Betul. seperti itu ya. Orang Beda. kalau sedikit rasa sakit hati misalnya ada yang nyinyir atau kita kan kayak gitu ya. Iya. Itu dia udah seperti itu masih mendoakan yang taraf baik. ikhlas. Kelasnya, Disiksa sampai betul. meninggal. Iya. Masuk Betul. surga, dikasih permintaan, minta umatnya itu diberitahu ya. Iya. Kita senggol dikit bacok ya. Iya. Udah. Padahal ini jelas-jelas orang-orang yang sebenarnya menentang adalah orang-orang kafir. Tapi dia masih cinta terhadap mereka. Harusnya diri kita yang sama-sama beragama yang sama, Tuhannya sama, harusnya berkasih sayang nggak sebenarnya? Berkasih sayang harusnya. Ketika kita berantem, urusan misalnya yasinan sama nggak yasinan, tahlilan atau nggak tahlilan Betul. gitu ya. Kalau kita belajar dari ayat ini, ketika kita membaca surat Yasin ini, mana Yasin kita? Mana esensi Yasin itu sudah masuk nggak ke dalam hati kita? Ada dendam nggak pada diri kita? Padahal itu saudara kita juga. Betul, betul. Nah ini kan pelajaran yang berharga ya, Iya. surat Yasin ini. Berarti ketika kita ingin mengimplementasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berada dalam situasi perdebatan yang sebetulnya tidak bisa dirunut mana yang lebih benar dan tidak, apakah lebih baik kita menghindar dari perdebatan itu untuk mencegah adanya kekerasan mungkin kayak gitu, atau seperti gimana nih Ustadz nih? Nah biasanya kan kita fokus kepada perbedaannya. Ya kalau misalnya kita balikin kepada surat Yasin ini sendiri gitu ya, ada yang mengatakan kalau baca Yasin
bid'ah misalnya. Ya. Kalau saya lebih cenderung untuk tidak membahas itunya, tapi lebih senang untuk apa kandungan di dalam surat Yasinnya yang kita bisa apply dalam kehidupan. Dan pondasinya sebenarnya kan clear di dalam ayat ini. Asalkan engkau menyembah Tuhan yang sama, kita itu saudara. Seringkali kan kita fokus kepada perbedaannya. Betul. Iya. Ya. Padahal yang mengantarkan laki-laki dari penghujung kota itu dimasukkan ke dalam surganya Allah karena mendakwahkan sembahlah Tuhan yang satu yang menciptakanmu. Menarik banget ya. Masya Jadi Allah. memang sebenarnya kalau surat Yasin itu kalau kita telaah benar-benar maknanya, seharusnya kita tidak boleh yang namanya memperbesar perbedaan. Justru kita harus meresapi dulu nih maknanya dari ayat per ayat. Menarik banget. Betul. Dan yang paling bikin penasaran sebetulnya siapa sih sosok laki-laki di ujung kota itu, Pak Ustadz? Oke. Nah, menarik nih. Siapa laki-laki dari penghujung kota? Ketika kita membaca terjemahan, biasanya kan ada dalam kurung. Iya. Ketemu nggak di dalam Ketemu ayat ini dalam kurung. Siapa? Habib An-Najjar. Habib Habib An-Najjar. Ya. Oke. Jadi kalau kita membaca terjemahan Al-Quran, ketika ada tanda kurung, dalam teks Arabnya itu tidak ada. Oh. Itu penafsiran yang diberikan oleh penafsir sehingga dimasukkan dalam terjemahannya. Supaya kita paham ya konsepnya terjemahan dengan dalam kurung itu. Nah, pertanyaan kan gini, kenapa sih di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan namanya? Nama sekalian ya gitu ya. Kenapa sih dalam Al-Quran itu tidak disebutkan lokasinya? Kenapa sih nggak disebutkan tahunnya? Masih ingat nggak kalau dulu kita belajar sejarah, selalu pertanyaannya adalah siapa namanya? Iya. Lokasinya di mana? Betul. Ya kan? Jamnya jam berapa? Iya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan ketika kita belajar sejarah. Di dalam Al-Quran itu Tidak. bukan Tidak. esensinya. Iya. Yang lebih penting adalah value yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Seringkali Allah tidak sebutkan nama, lokasi. Karena poin utamanya bukan ke sana. Poin utamanya adalah nilai yang Allah sajikan di dalam Al-Quran. Cuman seringkali kan kita pengen tahu Penasaran ya. siapa sih ini Siapa sih segala macam. sebenarnya? Iya. Nah, yang jadi problem lagi adalah kita pengen tahu, dikuliklah siapa ini, kemudian terjadi perbedaan. Enggak, yang ini yang ini. Ya. Akhirnya berantem dengan hal ini ya, dan meninggalkan apa-apa yang jelas-jelas yang ada dalam Al-Quran. Itu jadi tragedi juga. Kita gini juga. Ya, itu terjadi ya Ustadz, kayak misalnya karena multi tafsir ini ya. Jadi yang ini penafsirannya seperti ini, yang satu lagi penafsirannya seperti ini. Jadi kadang tuh nggak match, akhirnya bentrok. Jadi pecah akhirnya ya. sesat juga ya bisa Ustadz. Bener nggak kalau misalkan pada akhirnya penafsirannya berbeda. Yang ini bilangnya A, yang ini B, yang ini C. Kemudian pada akhirnya jadi banyak yang tidak seperti esensi utamanya Ya. gitu ya. Betul. Kalau penafsiran gini, namanya kalau kita belajar tafsir itu ini Al-Quran, kemudian masing-masing penulis atau penafsir itu bisa berbagai macam angle, bisa berbeda angle. Nah, mana yang paling benar sebenarnya? Kalau misalnya ada 3 ulama misalnya, punya pendapat yang berbeda-beda terhadap satu ayat, kira-kira yang mana yang paling benar? Apakah tiga-tiganya salah? Tiga-tiganya benar mungkin ya. Ya Al-Quran paling benar ya. Ya, Qurannya sama. Penafsiran, namanya penafsiran terhadap ayat, mungkin satu orang dengan yang lain bisa berbeda. Beda-beda. Tapi esensinya sebenarnya apa? Nah, maka supaya kita bisa balik melihat sebenarnya esensinya, maka lebih baik kalau mau belajar, perhatikan secara urut, mulai dari ayat pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Kemudian ngelihat dari berbagai macam angle, kira-kira yang masuk yang mana. Oh, seperti kayak di compare gitu berarti, Pak Ustadz? Ya, Oh, kan kita lihat referensi ini, lihat referensi ini. Oh, sebagian besar berbicara seperti apa? Kan kira-kira gitu. Gitu. Jadi studi Quran itu studi yang menarik sebenarnya, dan harusnya dilakukan di level yang basic untuk kita tahu tentang Islam, belajar Quran. Oke. Gitu. Pertanyaan sekarang gini, saya kasih pertanyaan. Kalau misalnya, nah, yuk belajar Quran. Kira-kira di kepala kita apa? Ya, kita berharap anak kita tuh bisa Mengaji. menghafal, Mengajinya sampai mana? sampai menghafal. itu apa? Al-Quran terus sampai tajwid-tajwidnya dari Tajwidnya. Pernah nggak kebayang
Nak, belajar ngaji. Yuk ngaji, membaca plus Terjemahannya. mengkaji. Oh, Artinya. Kalau kita kan mendowngrade, Iya, mengaji itu membaca Arab. iya,